Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waini dengan NIM 2488201042. Saya dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Asal prodi saya PBSI semester 2. Tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah menyimak dan memirsa yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Saya akan menyampaikan tujuan dan cakupan suasana menyimak. Suasana menyimak yang bersifat defensif atau bertahan. Suasana defensif atau bertahan biasanya dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat. Suasana defensif menyimak juga menggambarkan situasi di mana seorang mendengarkan dengan sikap bertahan, merasa perlu membela diri atau tidak sepenuhnya terbuka terhadap informasi yang diterima. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks. Pesan-pesan yang bersifat antara lain ada evaluatif, yaitu ujaran pembicara yang memancing penilaian dari penyimak. Contohnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apakah Anda orang yang pintar atau tidak, orang yang sudah mengerti atau belum, orang yang cukup cerdas atau tidak. Selanjutnya ada mengawasi, yaitu ujaran yang membuat si penyimak mengontrol benar atau tidaknya ujaran yang disampaikan. Contohnya, teman-teman, saya ini adalah orang yang cerdas, berpengalaman luas, baik hati, jujur, tidak mementingkan kepribadian pribadi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sehingga sepantasnya Anda memilih saya menjadi ketua BEM di universitas ini. Karena saya akan berusaha dan pasti bisa memajukan universitas ini. Selanjutnya ada strategis, yaitu ujaran pembicara yang membuat pendengar memasang kuda-kuda atau pertahanan atau siasat yang strategis. Contohnya, saudara-saudara, sudah lama saya memikirkan bagaimana caranya agar saudara-saudara semua dapat mengatasi musibah ini dengan cara yang saya lakukan. Sudah tidak ada keraguan lagi cara yang saya lakukan. Oleh sebab itu, ikutilah cara yang saya lakukan ini agar saudara mendapat manfaat dan keuntungan terhindar dari musibah banjir lagi. Jangan ragu dan sanksi yakinlah untuk mengikuti cara saya. Selanjutnya ada superior, yaitu ujaran pembicara mencerminkan rasa tinggi hati, merasa lebih unggul dari orang lain dalam segala hal. Contohnya, kamu harus tahu, harus sadar bahwa kamu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Lihat saja aku, orang kaya, banyak harta, sedangkan kamu miskin, tidak punya apa-apa. Aku selalu berpakaian mahal dan keren, sedangkan baju kamu murah dan jelek. Lihat wajahmu yang jelek itu, sedangkan wajah saya ganteng luar biasa. Terus, aku selalu dihormati dan disegani orang, sedangkan kamu hina sekali. Apakah kamu tidak sadar akan itu semua? Kau dan aku ini bagai langit dan bumi. Selanjutnya ada netral. Ujaran pembicara mencerminkan sifat netral, tidak memihak golongan atau pihak tertentu. Contohnya, saudara-saudara, saya tidak pernah memperhatikan masalah mereka, karena bagi saya masalah saya sendiri saja sudah cukup. Jadi tidak perlulah mengurusi masalah orang lain. Selanjutnya ada pasti dan tentu, yaitu ujaran pembicara membuat penyimak harus memilih salah satu alasan yang tepat atau pasti. Contohnya, kamu harus berikan jawabannya sekarang dengan tegas dan jelas. Kamu pilih aku atau dia? Cepat jawab. Materi kedua yaitu ada suasana menyimak yang bersifat suportif. Kalau suasana komunikasi defensif kerap kali ditimbulkan oleh pesan-pesan manipulatif yang mengimplementasikan evaluasi, pengawasan, siasat atau strategi, kenetralan dan kepastian dari pihak pembicara. Maka suasana komunikasi suportif atau suasana komunikasi yang bersifat mendukung. Yang pertama ada deskripsi, yaitu ujaran pembicara mendeskripsikan lebih banyak dan menginginkan pendengar mengetahui lebih banyak. Contohnya, tolong sampaikan kepada saya kemajuan-kemajuan apa lagi yang sudah dicapai sekolah ini. Dalam bidang prestasi, eskulnya, prestasi belajarnya, sarana-prasarananya, dan bidang ketenagaannya. Saya yakin Anda dapat memberikan data-data tersebut karena Anda lebih tahu mengenai hal itu. Selanjutnya ada orientasi, yaitu ujaran pembicara berorientasi terhadap suatu permasalahan dan meminta pendengar untuk mengungkapkannya. Contohnya,
Tadi telah saya kemukakan tentang berbagai kemajuan sekolah ini. Sekarang tolong katakan kepada saya menurut Anda masalah apa saja yang ada baik dalam bidang prestasi eskul, prestasi belajar, sarana prasarananya, dan bidang ketenagaan. Siapa tahu masalah itu bisa dipecahkan bersama, dan yang tidak akan saya usahakan penjelasannya. Selanjutnya ada spontanitas, yaitu ujaran pembicara bersifat spontanitas atau langsung. Hal ini membuat penyimak mudah menangkap isi pembicaraan. Contohnya, saudara-saudara, Dewan Guru tadi telah saya kemukakan mengenai kesejahteraan guru. Sekarang apa yang dapat kita lakukan mengenai kesejahteraan itu? Khususnya mengenai kenaikan gaji, pengurangan jam mengajar sesuai kondisi dan keadaan serta masalah pemutusan atau perpanjangan kontrak. Mari kita pikirkan bersama hal ini. Karena tanpa Dewan Guru yang sejahtera, mustahil sekolah ini bisa maju. Selanjutnya ada empati. Ujaran pembicara mencerminkan ketegasan terhadap suatu hal. Contoh, kita tidak mau dihina, dicaci, serta dimaki tanpa alasan yang benar. Kita pasti marah karena ini benar-benar penghinaan besar. Dianggap rendah, tak bisa apa-apa. Sungguh keji perbuatan mereka, bukan? Kita tidak mau diperlakukan seperti ini, karena kita makhluk Tuhan yang punya kedudukan sama di hadapannya. Selanjutnya ada ekualitas. Ujaran pembicara mencerminkan persamaan hak antar sesama. Contoh, saudara-saudara, mari kita pikirkan bersama apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di sekolah kita ini. Yang terakhir ada profesionalisme, yaitu ujaran pembicara mencerminkan rasa ketepatan dan kejelasan suatu hal. Contoh, melihat kemunduran prestasi belajarnya, maka cara yang terbaik adalah dengan memberikan gratis bayaran sekolah atau masalah prestasinya jangan khawatir lagi. Semester berikutnya pasti belajar dan prestasinya akan kembali meningkat. Materi yang ketiga yaitu ada saran praktis untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Meningkatkan keterampilan menyimak membutuhkan latihan dan strategi yang konsisten. Berikut beberapa saran praktis. Yang pertama ada fokus dan hilangkan gangguan. Hindari distraksi seperti ponsel atau lingkungan yang berisik atau tahap pembicara dan perhatikan bahasa tubuhnya. Selanjutnya ada catat poin-poin penting. Gunakan teknik pencatatan cepat seperti bullet points atau buat rangkuman singkat setelah selesai mendengarkan. Selanjutnya ada latih konsentrasi. Saat mendengarkan seseorang, coba ulangi dalam hati apa yang mereka katakan. Atau gunakan teknik mind mapping untuk mengingat informasi penting. Selanjutnya ada praktik dengan teman atau kelompok diskusi, yaitu lakukan latihan mendengarkan dalam diskusi kelompok atau ulangi apa yang orang lain katakan untuk memastikan pemahamanmu. Selanjutnya ada bertanya dan klasifikasi. Jangan ragu meminta penjelasan jika ada yang kurang jelas atau ajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman. Kesimpulan dari materi di atas yaitu suasana menyimak defensif terjadi ketika pendengar merasa perlu bertahan atau membela diri akibat ujaran yang bersifat evaluatif, mengawasi, strategis, superior, netral, serta pasti dan tentu. Sedangkan suasana menyimak sportif lebih mendukung komunikasi yang terbuka dan efektif. Keterampilan menyimak dapat ditingkatkan dengan berbagai strategi seperti menghilangkan gangguan, mencatat poin penting, melatih konsentrasi, berdiskusi, serta bertanya dan mengklasifikasi informasi, dan memahami dan menerapkan suasana menyimak yang sportif serta melatih keterampilan menyimak. Seseorang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan pemahaman dalam berbagai situasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.